Tidak semua bacalek bisa menjadi caleg. Tidak semua orang yang ingin maju di dalam pemilihan legislatif bisa betul-betul menjadi calon legislatif yang berkompetisi. Nah, apa masalahnya dan kemudian bagaimana mengatasinya? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bongga Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini topiknya adalah dari bacalek menjadi caleg. Karena seperti yang saya katakan di awal, tidak semua orang yang berminat menjadi caleg atau bacalek, ini kemudian bisa otomatis menjadi calon legislatif. Nah, masalahnya ada beberapa hal. Yang pertama, kualifikasinya tidak sesuai. Yang kedua, mungkin dia tidak mengikuti prosedur dengan baik, sehingga kemudian gugur di tengah jalan. Dan yang ketiga, mungkin kualifikasi yang bersangkutan tidak cocok dengan partainya. Nah, kita akan membahas strategi bagaimana Anda yang dari bacalek kemudian bisa menjadi caleg formal dari partai Anda dan kemudian berkompetisi di dalam Pileg 2024. Ada 4 strategi yang saya ingin berikan dan bagikan kepada Anda. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan prinsip dasarnya bahwa Anda dan partai politik sebetulnya adalah dua pihak yang saling membutuhkan. Di mana partai politik pasti membutuhkan caleg-caleg yang berkualitas agar suara mereka bisa didukung oleh sedemikian banyak konstituen. Sedangkan Anda sebagai individu membutuhkan partai politik yang baik dan berkualitas juga agar dapat menunjang keinginan Anda bisa menjadi anggota legislatif di wilayah Anda masing-masing. Nah, apa 4 strategi tersebut? Yang pertama tentu saja Anda harus mengikuti prosedur dan pendaftaran dari partai yang kemudian Anda pilih. Setiap partai mempunyai tahapan yang berbeda-beda, memiliki persyaratan yang berbeda-beda, memiliki langkah yang berbeda-beda. Misalnya ada partai yang sejak awal udah memberikan pengumuman terbuka, ya. Misalnya seperti Perindo dengan konvensi rakyatnya, persyaratannya dibuka, kemudian bagaimana mengikuti tahapannya dijelaskan secara transparan gitu. Tetapi ada juga partai-partai politik yang prosesnya tidak begitu transparan, tidak begitu terbuka, atau mungkin karena mereka adalah partai yang besar, mungkin peminatnya banyak sehingga pendaftarannya tidak dibuat terlalu terbuka atau diprioritaskan hanya kepada kader-kadernya saja, karena kader-kadernya saja sudah cukup banyak sehingga mereka kemudian memprioritas kader-kader mereka saja. Jadi Anda ikuti persyaratan dan proses pendaftarannya dengan sebaik-baiknya. Jadi dalam pentahapannya kualifikasinya juga harus Anda penuhi. Ada partai besar tertentu yang syaratnya adalah Anda harus bisa mengumpulkan kartu anggota, menambah anggota dari partai politik tersebut. Ya, jumlahnya mulai dari ratusan hingga ribuan gitu ya, sesuai dengan tingkatannya. Ada yang Anda harus membuat paper dulu yang berkualitas, kemudian Anda mempresentasikan di depan sidang atau komite khusus yang akan melakukan proses penyaringan terhadap kandidat-kandidat yang masuk. Jadi apapun prosesnya Anda ikuti dengan sebaik-baiknya dan penuhi kualifikasi tersebut. Yang kedua, Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan pengurus teras dari partai tersebut ataupun dengan decision maker dari partai tersebut, ya. Jadi dengan memiliki hubungan yang baik, kemudian ini juga bisa membantu Anda mempromosikan diri Anda sehingga mereka kemudian bisa lebih mengenal Anda, lebih mengenal track record Anda, lebih mengetahui riwayat histori organisasi Anda. Jadi dengan dekat atau mempunyai hubungan yang baik dengan para pengurus teras partai ini juga merupakan salah satu strategi yang di beberapa partai politik itu sangat penting dan bisa menunjang niat Anda untuk maju menjadi caleg dari partai tersebut. Strategi ketiga adalah Anda harus senantiasa meningkatkan popularitas Anda. Karena begini, partai politik menyaring para caleg-caleg yang terbaik atau caleg-caleg yang berkualitas
tentu saja mereka ada ukuran dan indikatornya. Mereka akan melihat bahwa yang bersangkutan betul-betul mempunyai popularitas tertentu, atau mungkin yang bersangkutan ternyata memiliki kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung untuk masyarakat. Dia sudah memiliki tingkat popularitas yang baik di tengah masyarakat atau minimal di dapilnya dia. Nah, mereka-mereka inilah yang kemudian akan diprioritaskan, karena bagaimanapun juga yang namanya caleg itu merupakan etalase dari partai politik tersebut. Kalau misalnya etalasenya adalah orang-orang yang memiliki popularitas tinggi, tentu saja asumsinya untuk mendapatkan suara dari masyarakat itu relatif lebih mudah. Itulah sebabnya banyak partai politik yang kemudian menarik public figure, artis, penyanyi yang sudah mempunyai fan base, ya, yang sudah mempunyai fans yang jelas dan penggemar yang tetap, sehingga harapannya penggemarnya itu kemudian bisa ditarik juga untuk menjadi suara bagi partai politik tersebut. Tapi kalau Anda orang biasa, jangan menyerah. Anda bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan popularitas Anda. Tentu saja yang paling mudah misalnya menempelkan branding Anda di baliho, spanduk, di billboard besar, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan popularitas. Tetapi menurut saya cara terbaik untuk meningkatkan popularitas adalah Anda sudah turun langsung ke masyarakat. Anda sudah membuat investasi sosial yang real dan konkret, memberikan solusi bagi masyarakat. Karena dengan adanya investasi sosial tersebut, maka Anda menjadi penting. Anda mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat untuk bisa dititipkan amanahnya untuk menjadi seorang anggota legislatif. Jadi intinya buat nama Anda masuk ke dalam radar dari partai politik tersebut. Popularitas Anda membuat bahkan bukan Anda nanti yang mendaftar ke partai politik, tapi bahkan partai politik yang melamar Anda. Kalau Anda sudah sampai di level itu, berarti Anda sudah memiliki tingkat popularitas tertentu. Nah, strategi yang keempat ini juga penting. Popularitas bagus, tetapi popularitas juga harus ditunjang dengan kecakapan Anda untuk membangun jaringan grassroots atau akar rumput Anda. Jadi strategi yang keempat adalah Anda terus memperkuat jaringan grassroots atau akar rumput Anda. Anda bangun misalnya dalam bentuk komunitas, dalam bentuk aksi-aksi sosial, dalam bentuk organisasi sosial kemasyarakatan atau ormas. Anda di situ mempunyai taring, mempunyai pengaruh, mempunyai akar yang kuat, sehingga organisasi atau komunitas tersebut kemudian bisa membantu Anda untuk mewujudkan keinginan Anda menjadi anggota legislatif. Nah, dari 4 hal tersebut, saya yakin kalau Anda melakukan dengan sungguh-sungguh keempat strategi tersebut, saya yakin partai politik akan melirik kepada Anda dan kemudian memasukkan nama Anda ke dalam nama yang kemudian disahkan oleh partai tersebut untuk diberikan kepada KPU atau KPUD setempat. Nah, selanjutnya kalau nama Anda sudah diajukan oleh partai politik tersebut, maka sudah hampir pasti prosesnya mungkin udah tinggal 90%, karena tahapan selanjutnya adalah membuat DCS, daftar calon sementara, menjadi daftar calon tetap. Dan caranya biasanya KPU akan declare nama-nama, menginformasikan nama-nama caleg tersebut, dan bila tidak ada keberatan dari masyarakat, maka Anda bisa lanjut untuk menuju proses selanjutnya, yaitu proses kampanye. Nah, tentu saja informasi yang saya berikan ini bacalek dan caleg untuk yang mempergunakan partai politik, ya, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Jadi bukan termasuk DPD, ya, karena DPD tidak mempergunakan instrumen partai politik untuk mereka maju. Demikian dari Politician Academy, semoga bisa bermanfaat dan salam perubahan.